Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ahkamul wudu, aturan-aturan terkait dengan persoalan wudu. Kita sudah membahas tentang fardu wudu atau kewajiban yang harus dibasuh di dalam melaksanakan wudu. Yang fardu itu ada 4 yang perlu dibasuh. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua, apa tuh? Tangan. Dari telapak tangan sampai siku. Bukan cuma sampai siku, tetapi bersamaan dengan siku, kalau perlu ditambahkan lagi. Yang ketiga adalah membasuh kepala. Yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Itu disebut dengan fardu wudu dari anggota badan yang harus disentuh oleh wudu atau oleh air wudu. Dan keempat, anggota badan yang wajib dibasuh itu menurut penelitian medis ternyata adalah titik-titik yang kalau tersentuh air dengan bagus, dengan tepat, dengan sempurna, itu bisa memberikan efek kesehatan yang bagus. Itu berdasarkan penelitian. Karena itu maka seorang peneliti pernah masuk ke dalam Islam karena meneliti tentang persoalan itu. Dia adalah pakar neuroscience, ilmu pengetahuan tentang otak atau tentang saraf. Dia mengatakan ternyata 4 anggota badan yang wajib dibasuh pada saat ketika melaksanakan wudu oleh orang Islam itu ternyata titik-titik atau hotspot yang kalau disentuh air itu bisa memberikan terapi kesehatan yang luar biasa. Lalu fardu itu ditambah lagi. Dengan apa? Yang pertama, niat. Islam itu adalah agama yang harus punya maksud dan tujuan. Islam. Maka segala sesuatu harus diniatkan. Tidak boleh tiba masa, tiba akal. Tidak boleh langsung melaksanakan tanpa ada niat. Itu namanya planning. Dalam ilmu manajemen ada perencanaan. Kalau sesuatu direncanakan, maka itu akan bagus hasilnya. Kalau sesuatu tidak direncanakan, langsung dikerjakan, itu bisa berubah-ubah itu. Misalnya bangun rumah, nggak ada konsepnya. Pasti berubah-ubah itu, Pak. Apalagi kalau istri yang ngomong, diubah nih. Ubah, warnanya sudah bagus, warna kuning. Istri nggak suka, diubah lagi. Warna apa tuh? Hijau. Hitam nggak mungkin, masa rumah kok temboknya hitam, biru, hijau, kan berubah-ubah tuh. Kenapa? Karena nggak ada planning. Planning itu maksudnya perencanaan, desainnya tuh. Itu bahasa arsitektur harus ada desainnya tuh, ada planning. Sama ketika Anda ingin melaksanakan wudu harus setel niatnya dong. Apa itu niat? Tujuan Anda. Siapa yang dituju? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu kita mulai dengan lillahi ta'ala. Salat wajib nggak niat tuh? Wajib. Puasa wajib. Ibadah haji, umroh wajib semuanya, Pak. Niat. Kalau Anda nggak berniat, maka nggak bedanya antara praktek kebiasaan dibanding ibadah. Jadi niat itu fungsinya adalah tamyizul ibadah anil ada. Membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Karena bisa sama. Anda wudhu nih, tapi nggak pakai niat. Bisa aja itu bagian dari membasuh semua telapak tangan, muka, dan sebagainya.
tapi nggak dianggap wudu. Kenapa? Karena niatnya tidak ada. Sama dengan Anda mandi. Karena niatnya tidak ada, itu dianggap mandi kebiasaan. Maka nggak dapat pahala. Tapi kalau niat Anda mandi pagi hari Jumat, niat untuk sholat Jumat, dapat pahala sunnah. Itu maksudnya. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan, dan membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Nah, pada kesempatan lalu kita udah bahas yang sunnah. Yang sunnah itu biasanya lebih banyak daripada yang fardu. Karena sunnah itu tambahan. Karena tambahan, maka perlu banyak tambahan kita. Ada gaji wajib, kalau pegawai negeri Pak, ada tambahan nggak? Cari tambahan. Supaya mencukupi semua itu. Biasanya tambahan lebih banyak daripada gaji itu. Kenapa? Sana sini cari orderan. Cari macam-macam tuh sampingan. Pokoknya apapun dilaksanakan. Yang penting ada tambahan. Maka tambahan disebut dengan sunnah. Kalau Anda laksanakan, Anda dapat pahala. Anda tidak laksanakan, ya nggak apa-apa tuh. Tetapi kita hidup ini nggak lama waktunya, Pak. Hidup ini singkat. Kalau Anda tidak lakukan yang sunnah-sunnah, Anda menyesal. Ini udah berlalu berapa jam dari pagi nih? Udah 10 jam lebih. Apa yang kita lakukan yang baik-baik? Kalau tidak, menyesal kita. Kenapa menyesal? Anda sudah, waktu Anda sia-siakan. Maka yang sunnah-sunnah perlu dilaksanakan kalau kita ada waktunya. Tapi kalau waktunya sempit nih, orang udah azan, Anda masih wudunya yang sunnah-sunnah dilaksanakan. Bisa nggak keburu tuh. Maka kalau udah begitu tuh, ya udah yang wajib saja tuh. Supaya dapat jamaah pada kesempatan yang pertama. Jangan yang kedua. Kedua itu udah rakaat kedua, kita dapat pahalanya kurang. Nah, yang sunnah-sunnah itu dilaksanakan pada kesempatan yang lalu kita udah bahas tentang misalnya membasuh telapak tangan. Telapak tangan ini bukan tangan ya, bedakan. Kedua, kita kemudian ke kumur, pakai juga siwak kalau ada siwaknya. Kita udah ajarkan gimana cara menggunakan siwak. Kemudian kita istinsyak, memasukkan air kemana? Ke hidung. Kemudian yang berikutnya adalah kata muallif hadzal kitab, penulis kitab ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari, dia mengatakan wadal kul a'dha'i salasan. Sunnah yang berikutnya adalah wadalkul a'dha'i. Dalku itu artinya menggosok. Jadi bukan diusap, tapi digosok. Kalau diusap kan gini doang nih. Apalagi dibasuh. Kasih air aja seret, jalan, itu basuh. Tapi digosok-gosok dia. Gosok-gosok ini supaya bersih. Wadalkul a'dha', apa yang digosok? Anggota badan yang kena wudu itu. Berapa kali? Salasan. 3. Kenapa 3? Karena batasan yang minimal dari penentuan yang banyak itu 3. Orang Arab itu dia menggunakan 3 istilah. Pertama adalah mufrad, tunggal, 1. Yang kedua 2, musanna. Lebih dari 2 namanya jama'. 3 ke atas itu jama'. Maka diambil yang minimal. Apa? 3. Kenapa 3 ganjil? Karena 3 adalah bilangan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, tunggal. Tunggal itu artinya ganjil. Dan Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Makanya sholat witir itu minimal 1, standar 3, boleh sampai 11. 5, 7, 9, sampai 11. Tuh. Itu yang disebut dengan ganjil. Allah suka tuh. Maka setelah kita menggosok anggota badan ini, jumlahnya berapa kali? 3 kali tuh. Misalnya tangan nih. Tangan nih, dari sini kita ambil 1. 1 nih. 1. Yang kedua, ambil lagi. 2. Ambil lagi. 3. Itu namanya 3. Yang kiri, 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Kemudian kepala ini. Basuh. 1 cukup. Tapi sunnahnya berapa? 3 tuh, 2, 3. Jadi yang sunnah-sunnah laksanakan. Itu bisa menambah tambahan pahala. Kenapa? Karena kalau sunnah kita laksanakan,
berarti kita mencintai sunnah Rasulullah. Kalau mencintai Rasulullah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah, insya Allah akan dapat syafaat Rasulullah nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita termasuk yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Wa ayyakula salasan akhirahu, kemudian mengatakan setelah membasuh anggota badan keseluruhannya selesai, mustaqbilan ilal qiblah, menghadap kiblat. Habis selesai wudhu nih, jangan langsung jalan. Menghadap kiblat. Ini kan tempat wudhunya sini nih. Habis wudhu Anda menghadap kiblat tuh. Apa yang dilakukan? Rafi'an yadaihi, angkat kedua tangan, wa basaruhu ila sama, angkat juga matanya ke langit tuh. Jadi yadaihi wa basaruhu. Jadi angkat kedua tangan dan mata nih. Kalau doa itu begini Pak, bukan begini. Gini nih gabung. Gini nih. Bukan gini. Bukan gini juga. Tapi sunnahnya begini nih, digabungkan nih. Rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya, wa basaruhu, matanya nih, pandangannya, ila sama, ke langit. Walau a'ma, meskipun dia buta. Dia buta nih. Habis selesai wudhu, dia minta sama Allah. Matanya ke langit nih. Loh kan dia buta nggak ngeliat. Bukan soal butanya, yang penting ke atas saja. Itu disunnahkan. Apa yang dikatakan? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain. Penting. Persaksian kita dengan Allah. Kita harus membuat persaksian dengan Allah. Dan syahadatnya itu adalah syahadat tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma Allah yang disembah. Yang lain, no way. Kalau bahasa Inggrisnya kan, nggak mungkin. Harta bukan yang kita sembah. Selama ini kita ngaku menyembah Allah, tapi harta kita sembah juga. Bagaimana cara menyembah harta? Anda dikuasai oleh harta. Itu menjadikan harta sebagai Tuhan tuh. Jangan. Harta itu hanya membantu Anda dekat kepada Allah. Duit dicari, cari. Tapi setelah dapat duit, ingat. Yang pertama ada nafkah keluarga. Yang kedua ada hak anak-anak orang-orang miskin, anak-anak yatim. Ada kepentingan layanan publik orang Islam, masjid dan sebagainya. Ingat, itu berikan. Itu bahasanya begitu. Jadi Islam itu agama bukan cuma ibadah doang, tapi juga persoalan sosial kemasyarakatan harus diperhatikan. Bukan cuma di kamar zikir. Tapi lingkungannya dia nggak perhatikan. Harus keluar lihat, ada nggak orang miskin nih, catat. Nanti dia dapat bantuan orang miskin misalnya. Nah, kriteria miskin itu harus diketahui juga. Miskin itu beda dengan fakir. Kalau miskin itu misalnya biaya hidup di Jakarta berapa sih kalau makan? 100.000 udah mewah itu. 50.000. 50.000 juga bisa makan tuh. Di tempe aja tiap hari. Tempe, tahu. Kalau Bapak makan tempe tahu tiap hari, itu bisa kena stroke tuh, Pak. Hati-hati tuh. Bisa. Misalnya istrinya setiap hari masak tempe, tahu. Kalau nggak tahu, tempe. Besoknya tempe, tahu. Suaminya marah-marah, Pak. Kalau orang marah-marah terus kan lama-lama bisa stroke. Nah, berarti tahu dan tempe penyebab stroke. Ini lelucon aja ya. Jangan nanti tukang tempe bisa marah itu dibilang gitu. Artinya kita perlu isi hidup kita dengan kebaikan, Pak. Mumpung masih hidup. Umurnya berapa sih? Rata-rata di atas 40 tahun kok. Kalau atas 40 tahun, ya tinggal sisa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Itu pun ukurannya ukuran standar tuh. Tapi kalau soal ajal kita nggak tahu kan. Tapi standarnya tuh kata Nabi antara 60 sampai 70. Kalau yang udah umur 50 tahun ya tinggal 10 sampai 20 tahun. Kalau yang umurnya 60 tahun ya dikit lagi. Ada yang 60 tahun sini? Nah, dikit lagi. Yang 70 tahun siap-siap aja. Artinya jangan bilang 3 tahun lagi. Kita nggak tahu. Ikut Nabi. Kalau 3 tahun lagi, dikit lagi. Kita harus siapin duit ini. Artinya hidup ini jangan disia-siakan tuh maksudnya. Nah, lanjutkan. Setelah membaca syahadatain, lalu dia doa.
Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabin, orang-orang yang kembali kepadamu ya Allah, bersih. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku orang-orang yang bersuci, suci badanku, suci hatiku. Kenapa? Karena kalau cuma badan doang bersih, hatinya nggak bersih, ya repot juga. Kalau hatinya bersih, tapi dia nggak melaksanakan syariat Allah, ya repot juga. Harus gabung antara tasawuf dan fikihnya. Itu harus dipelajari. Jadi belajar tasawuf penting, Pak. Amal ibadah Anda belum tentu diterima Allah kalau hati Anda bermasalah. Maka hati dibersihkan tuh dengan memahami apa penyakit hati dan bagaimana cara ngobatinya. Itu di tasawuf tuh. Salah satu kitabnya ya Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab-kitab tasawuf lainnya banyak tuh. Itu dibaca, dipelajari. Lalu lanjutannya apa? Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala pujian bagimu. Asyhadu alla ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, wa atubu ilaik. Itu doanya tuh. Jadi agak panjang. Pertama dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini kalau dalam kitab ini ya, kalau dalam yang biasa kita baca ada tambahannya kan? Terus tambahnya apa? Waj'alni min ibadikas shalihin. Tapi di sini sampai di situ lalu ditambah lagi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Tuh, tambah. Kalau mau ditambah itu tambah. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Wa ayyaqra'a. Ini yang jarang kita pakai. Dalam kitab ini diajarkan. Nanti ditambah, Pak. Wa ayyaqra'a, membaca. Membaca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi baca itu tuh. Habis selesai baca doa, setelah selesai wudhu tadi tuh, tambah tuh baca surat. Surat Al-Qadar. Kita bilang surat Inna anzalna. Kalau orang-orang Betawi, orang Jakarta kan suka gampangin nyebutin nama kan. Surat Al-Qadar dibilang surat Inna anzalna. Kenapa? Yang awalnya surat Al-Ikhlas dibilang apa? Qulhu. Jadi seperti itu orang kita. Nah, ini surat Inna anzalnahu dibaca. Ba'dahu, setelah selesai baca doa tadi, kadzalik, seperti itu. Kenapa itu perlu dibaca? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang tawaddo'a, berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu memperbagus wudunya, thumma rafa'a basarahu, kemudian dia angkat pandangannya, ilas sama'i, ke langit tuh, thumma qala, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa rewardnya? Apa yang diberikan oleh Allah kepada dia itu yang baca tadi itu? Kata Nabi, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Futihat, dibuka. Apa yang dibuka buat dia? Lahu, buat dia tadi tuh, buat yang baca doa tadi. Samaniyatu abwabil jannah. 8 pintu surga. 8 pintu surga. Bapak pilih yang mana terserah. Ada pintu orang berpuasa, namanya Babur Rayyan. Ada pintu-pintu lain. Jadi jumlahnya itu nama surga. Ini pintunya. Nah pintunya itu ada 8 tuh. Orang yang membaca doa tadi itu setelah berwudu dan memperbagus wudunya, kata Nabi, pintu surga yang jumlahnya 8 itu terbuka. Berarti surga pintunya ada berapa? Ada 8. Terbuka semua. Ente mau masuk yang mana? Silakan. Pilih sendiri. Jadi enggak ditentuin, ente masuk yang ini. Enggak, ente pilih. Tentu kita milih yang bagus dong. Tapi ingat, pintu surga semuanya bagus. Enggak ada yang tidak bagus. Pilih yang Anda suka. Itu yang pertama itu. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia bisa masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim.
Kalau Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini sahih, berarti bisa dipegang, bisa diterima. Kenapa? Karena perawinya nggak sembarangan nih. Ketat di dalam menyaring hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama setelahnya, disaring tuh. Ada penyaringannya. Kalau penyaringannya lebih banyak yang bolong, berarti nggak bagus. Tapi kalau penyaringannya yang bolong bukan, masalahnya kalau penyaringannya bagus, itu kan tidak ada ampasnya tuh. Betul nggak tuh? Misalnya kopi nih, kalau penyaringannya ini ampas bisa masuk. Tapi kalau penyaringannya bagus, maka itu bersih. Sama ini, hadis ini udah disaring bersih. Sehingga nggak ada lagi yang dhaif, yang lemah. Siapa yang meriwayatkan? Terutama dua perawi hadis, Imam Muslim, Imam Bukhari. Kita balik, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari lebih pertama, Muslim yang kedua itu. Sehingga hadis ini bisa dipedomani. Apa? Yang berwudu, memperbagus wudunya, lalu dia baca doa tadi, maka 8 pintu surga terbuka buat dia, dan dia bisa masuk dari pintu manapun yang dia suka. Ingat Pak, surga ini adalah simbol kesuksesan terbesar seseorang. Apapun yang kita lakukan, itu orientasinya, tujuannya itu surga. Maka jangan anggap surga itu sesuatu yang biasa. Itu kenikmatan besar. Di sana itu nggak ada rasa capek. Nggak ada rasa lelah. Min gairi ta'abin wala nasab. Anda mau minta apa sama Allah, langsung ada di depan tuh. Rumah nggak sempit ke kita. Apalagi rumah di sini sempit-sempit. Nengok kanan, nengok kiri. Sempit kan? Di sana luas. Ada lagi bidadarinya. Bidadari itu kalau bahasa kita kalau minum kopi, kelihatan kopinya jalan di sini nih. Saking beningnya tuh bahasanya begitu. Meskipun gambaran kita mungkin di sana lebih hebat lagi tuh. Itu surga itu. Mau apa aja ada. Enggak buang air besar. Enggak buang air kecil. Kenapa? Buang air besar itu menderita, Pak. Buang air kecil juga menderita. Kenapa? Kotoran dikeluarkan malam hari lagi tidur, tiba-tiba mau kencing, enak nggak? Nggak enak tuh. Nanti di surga, makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum itu semua jadi keringat. Dan keringatnya bukan keringat kita, bau ketek, bau jigong, bau apek, macam-macam baunya. Tetapi keringatnya itu bau minyak kasturi. Orang nggak terganggu dengan kita tuh. Surga tidak ada dendam. Kalau saya dapat bidadari, istri saya marah dong, cemburu. Nggak ada cemburu pada surga itu. Udah dicabut rasa cemburu, dendam, dengki dicabut oleh Allah. Karena surga itu adalah rumah Darussalam. Apa Darussalam? Rumah kedamaian. Kalau masih ada benci, masih ada dendam, masih ada iri hati dan dengki, itu nggak damai. Yang bikin kita ini banyak masalah adalah itu tuh tadi. Dengki sama orang, dendam sama orang, benci sama orang. Apa yang terjadi? Pikiran kita tuh jadi macam-macam nih. Kalau saya ini nanti saya tonjok dari belakang. Kan ada dendam itu. Nanti saya lewat, saya kasih tali ke depan biar dia jatuh nih. Misalnya kan. Makanya kita berharap surga. Itu simbol kesuksesan terbesar yang perlu kita raih. Nah, yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang wudu, faqala ba'da faragi, lalu kemudian dia berdoa setelah selesai wudu dengan doa yang kedua ini, yang tadi kita udah gabung tuh. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdik. Kan udah kita baca tadi. Digabung antara dua doa itu. Sampai ila wa atubu ilaik, sampai kita bilang wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai itu tuh kita baca. Yang pertama kita baca apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ketambah wa ja'alna min ibadikas salihin. Itu dibuka 8 pintu surga. Lalu kita tambahin lagi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambah terus satu doa. Apa yang diberikan Allah? Kutiba fi raqin summa ju'ila fi taba'in falam yaksar ila yaumil qiyamah. Maka kita akan tercatat itu. Kutiba itu tertulis fi raqin, di dalam sebuah kulit. Di kulit kita.
Summa ju'ila fi tabain, kemudian distempel tuh kulit kita. Ini kulit distempel berarti sudah formal. Sudah nggak bisa ada yang utak-atik tuh. Ibarat kalau surat ada stempelnya, sah nggak tuh? Sah tuh. Udah sah ini. Nggak palsu. Ibarat ijazah nggak palsu. Ini udah sah ini karena ada stempel aslinya tuh. Fi tabain falam yuksar, tidak akan hancur, tidak akan robek tuh ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Ada tandanya nih orang ini baca doa. Dan itu penting tuh. Bahkan orang yang wudu nanti tanda orang-orang umat Rasulullah itu di wudunya tuh. Gurran muhajjalin, mukanya bersinar, tangan dan kakinya bersinar. Oh, ini umat Rasulullah. Jadi dikenali. Maka kata Nabi, kalau Anda berwudu, kasih bagus wudunya. Kalau Anda berwudu, misalnya sampai mata kaki, lebihkan sampai betis. Kalau sampai siku-siku, lebihkan sampai lengan. Gitu maksudnya. Supaya ini bersinar nih. Kelihatan umat Rasulullah. Kalau umat Rasulullah, nanti insya Allah Rasulullah akan bantu kita. Nah, kita lanjutkan. Rawahul Hakim, hadis tadi itu riwayat Imam Al-Hakim. Al-Hakim sama dengan Imam Bukhari Muslim, periwayat dan pengumpul hadis. Itu yang kedua tuh hadisnya. Sekarang ditambah yang ketiga. Waqala, Rasulullah bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca surat Inna anzalnahu tadi tuh. Kan ada 3 tadi. Apa yang diberikan? Fi isri wudu'ihi marratan, setelah dia melaksanakan wudunya 1 kali dibaca. Kana minas siddiqin. Dia termasuk orang-orang yang siddiqin. Orang-orang siddiqin tempatnya di mana sih? Di surga. Makanya doa kita minas syuhada'i minas siddiqina wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik. Maka kalau orang habis baca dua doa tadi itu, lalu dia kemudian yang ketiga dia baca tuh, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya 1 kali, kata Nabi, dia termasuk minas siddiqin. Termasuk orang-orang yang agamanya benar, siddiq. Wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya marrataini 2 kali. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kutiba fi diwani syuhada, maka dia dicatat di dalam diwannya orang-orang yang mati syahid. Kalau orang-orang mati syahid itu tempatnya di mana, Pak? Surga. Bahkan orang-orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat buat keluarganya, sekitar 18 orang yang disyafaatkan. Makanya luar biasa itu orang yang berperang di jalan Allah matinya. Keistimewaannya apa? Pertama, dia nggak perlu dimandikan. Kedua, nggak perlu dikafankan, langsung dikuburkan dengan pakaian-pakaiannya pada saat dia berperang, meninggal. Dan sudah pasti masuk surga. Itu Allah gambarkan. Bagaimana kalau orang yang mati syahid bukan di peperangan? Misalnya perempuan ngelahirin, mati. Ya, atau orang yang lagi mencari uang, mencari nafkah, cari ikan di lautan, tiba-tiba tenggelam, mati. Atau orang yang ada gempa bumi yang besar, lalu ketiban tuh bangunan rumahnya, mati dia. Atau orang yang terkena penyakit taun, wabah, penyakit yang mewabah namanya taun, mati di situ, meninggal dia. Maka ini kata Nabi adalah orang yang syahid. Orang yang mati dalam keadaan syahid, dan kata para ulama juga yang seperti ini punya hak untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Keluarganya. Syafaat yang ketiga, siapa yang punya? Selain para nabi dan rasul, orang-orang syuhada, termasuk juga ulama. Makanya Anda harus sering dekat dengan ulama, kali aja kena itu. Ulama ini kan punya murid nih. Dia bisa memberikan syafaat kepada orang yang dikehendaki dari murid-muridnya. Tapi ulama di sini ulamaul akhirah, ulama yang baik, jangan ulama yang pesanan atau ulama su, jangan. Tapi ulama yang benar-benar hidupnya itu orientasinya untuk akhirat. Itu kalau baca kedua. Kalau baca pertama dapat apa dia? Kalau baca inna anzalnahu 1 kali dapat apa tadi? Minas siddiqin. Kalau baca 2 kali lupa, baru diberitahu tadi. Apa? Ya lupa mengingat sama. Berarti udah tua. Karena orang udah tua itu
masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang kedua itu kalau baca inna anzalna 2 kali dapat apa? Syuhada. Jangan lupa, Pak. Nah, yang ketiga, waman qara'aha salasan, barang siapa yang baca 3 kali, kata Nabi, hasyarahullahu ma'al anbiya, maka dia akan dikumpulkan, hasyara, dikumpulkan. Bersama siapa? Ma'al anbiya, bersama dengan para nabi. Kalau bersama para nabi, surganya surga apa tuh? Firdaus, Pak. Nabi kan gak mungkin surganya surga ecek-ecek. Surga yang rendah, tapi surganya tertinggi. Sama dengan VIP, dengan very very important person. VVIP. Dengan VIP, dengan yang ekonomi. Beda. Bisnis dengan ekonomi beda nggak? Beda. Kalau ekonomi duduknya sempit, Pak. Desakan begitu. Naik pesawat juga capek kok. Tapi kalau yang bisnis kelas, enak duduk. Yang ngelayanin juga ramah. Makannya enak. Pokoknya enak tuh. Di situ aja udah ada pembedaan di dunia. Apalagi nanti di akhirat tuh. Mana yang surga Firdaus, para nabi dan rasul, para waliullah, itu surga Firdaus. Nah, orang yang baca inna anzalnahu 3 kali setelah baca doa ini, itu kata Nabi, hasyarahullahu ma'al anbiya. Dia akan dikumpulkan bersama para nabi itu. Rawahu Ad-Dailami. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ad-Dailami. Sama dengan Imam Al-Hakim, Imam Bukhari, Imam Muslim. Dia adalah pengumpul hadis. Kita lanjutkan. Wa taslisu kullin wa tawajjuhu lil qiblati fi kullin wa qarnun niyyati bi awwali sunanil mutaqaddimati ala ghassil wajhi liyusaba 'alaiha wa talaffudhu biha sirran. Kata penulis kitab ini, yang termasuk sunnah berikutnya itu adalah yang pertama, yang berikutnya adalah taslisu kullin. Membasuh itu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali itu tadi, taslis 3. Wa tawajjuhu lil qiblati fi kullin. Kalau Anda wudu itu ngadapnya kiblat. Ini ngadap mana nih? Ke sono. Tapi nggak apa-apa kalau ruangannya sempit, nggak mungkin lagi menghadap sini kan? Yang dimaksud menghadap kiblat tuh kalau musola mesinnya itu bisa luas tuh, dan dia bisa atur kalau perlu dari awal sudah menghadap kiblat. Wa tawajjuhu lil qiblati fi kullin. Termasuk kiblat itu ketika Anda membangun musola atau masjid itu menyesuaikan dengan arah kiblat. Karena kita lurus aja nih menghadap barat ini, padahal belum tentu menghadap kiblat. Kadang-kadang ada serong kanan, serong kiri, kita nggak tahu. Maka perlu ada orang yang pintar menggunakan alat untuk mendeteksi mana arah kiblat. Nah, masjid atau musola tuh dibuat berdasarkan itu. Kalau dia begini, begini maksudnya. Kalau orang dulu kan belum ada alatnya. Basal bangun, kiblat menghadap barat semua tuh. Kalau diukur belum tentu ini menghadap kiblat persis nih. Termasuk masjid Nurul Iman, boleh jadi perlu diukur nih, kira-kira kiblatnya kemana nih? Kapan-kapan nih? Sini ada takbir Nurul Iman nggak? Sandi? Bukan ya? Nah, coba-coba diukur bukan pakai kompas, dia ada alat, orang yang ngerti tuh. Orang-orang yang belajar ilmu tentang falak tuh dia paham tuh. Supaya tahu nih kiblat kita nyimpang apa enggak nih. Paling kalau nyimpang sedikit, ya nanti ada fikihnya bisa dijelaskan. Termasuk wa qarnun niyyati bi awwali sunan, mengiringkan niat pada saat ketika membasuh yang sunnah-sunnah itu diniatkan. Misalnya apa? Membasuh muka ini. Muka ini kan wajib ya, rukun. Anda ketika niat itu di mana tuh? Di muka. Tapi pada saat ketika Anda membasuh yang kedua, itu kan sunnah. Betul nggak tuh? Yang sunnah itu Anda harus niatkan juga membasuh yang sunnah. Kenapa? Liyusaba 'alaiha. Niatnya itu nanti supaya dapat pahala. Kita jarang kan? Buka. Pas ke yang kedua niatkan sunnah. Kadang-kadang enggak kan? Kita niatkan tuh. Kenapa? Karena liyusaba 'alaiha, supaya dapat pahalanya.
Wa talaffuz biha sirran. Kalau bisa dilafalkan tanpa perlu dikeraskan. Talaffuz. Talaffuz artinya melafazkan. Mengucapin, tapi ngucapinnya sirron, tidak keras. Yang tahu kita aja, yang dengar kita aja. Wa ta'ahudul gudun. Wa ta'ahudul gudun maksudnya apa? Sunnah Anda itu memperhatikan membasuh kulit-kulit yang keriput tuh, yang kelipat. Kalau orang masih muda itu masih bagus tuh. Tapi kalau yang seperti kita mungkin itu kan kadang-kadang ada lipatan tuh di kulit kita. Kenapa? Karena udah tua. Nah, yang seperti itu disunnahkan wa ta'ahudul gudun. Maksudnya apa? Kulit-kulit kita yang kelipat. Apa sih bahasanya sih ya? Kulitnya itu kayak mengkerut. Nah, mengkerut itu dibersihkan tuh, diperhatikan. Wa kadza al-muqu wal lahaz. Termasuk juga memperhatikan ini nih. Ini dan ini. Ini kan tempat kadang-kadang belekan nih. Nah, bagaimana caranya? Bisa baba dengan menggunakan jari nih, telunjuk tuh, bersihin. Nih, jari nih. Kadang-kadang sini ada belekan tuh, atau di sini nih. Ada suka ada belekan. Ini dua nih. Ini namanya al-muq nih. Ini al-muq ini, ini al-lahaz kalau dalam bahasa Arab. Ini kosakata tingkat tinggi nih, jarang kita pakai nih. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, di dalam kitab fikih yang dianggap dengan al-muq ini nih, al-muq, di sini al-lahaz. Ini sunnah kalau kita membasuh muka kita, ini dibersihkan nih. Bersihkan. Kita begitu nggak sih? Enggak ya, kadang-kadang main bukanya mau kita bersihkan dulu. Kenapa? Kadang-kadang dibelekan tuh. Apalagi pagi hari. Pagi hari tuh subuh tuh belekan itu. Apalagi habis nangis setiap malamnya. Habis nangis tidur. Biasanya belekan tuh setelah itu. Atau orang yang kena penyakit mata itu. Belekan itu. Berikutnya apa? Bisa babati dengan menggunakan telunjuk. Idza lam yakun fihi ma ramasun. Kalau tidak ada di antara kedua ada kotoran yamna'u usulal ma'i ila mahalli. Yang mencegah masuknya air ke tempatnya. Kalau ada kotoran itu fawajibun, maka wajib dihilangkan. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi wudu. Maka harus dibersihkan. Nah, Isya jam berapa nih, Bang Ajis? Hah? Oh, masih ada, kita lanjutin aja supaya selesai dikit nih. Karena ini sunnahnya masih banyak nih. Wa akhdhu ma'il wajhi bi kaffaihi ma'an. Sunnah berikutnya adalah Anda mengambil air tuh untuk membasuh wajah bi kaffaihi ma'an dengan dua telapak tangan tuh. Bagaimana kalau pakai satu telapak tangan? Enggak apa-apa. Tapi disunahkan dua telapak tangan tuh. Jadi kalau basuh mulut begini nih. Masukin ke hidungnya juga. Kemudian muka dua. Kalau tangannya tinggal ini aja kalau kita pakai keran kan. Tapi kalau pada saat ketika membasuh, mengambil air untuk wajah itu bi kaffaihi ma'an. Dengan dua telapak tangan bersamaan. Wa adamu latamihi bihi. Enggak boleh ditampar begini. Prak gitu. Digosok dia. Bukan ada orang begini kan? Ada kan? Saya pernah lihat ada itu. Iya, kecipratan. Ada yang begitu tuh. Nah, itu enggak boleh itu. Wal bada'atu fihi bi'a'lahu. Dan memulainya itu dari atas nih, dari sini nih muka dibasuhnya dari sini tuh. Batasnya kan udah kita ajarkan dulu sini sampai di sini. Kalau ini bukan muka nih. Ini jakun. Muka ini nih, satu nih. Ini muka nih kalau kita hitung gini. 1, 2 nih. Terus sampai kuping nih. Sampai ini nih. Sampai di sini nih. Kalau udah sampai sini, terus di sini botak nih. Ini bukan muka, ini kepala. Enggak dianggap muka itu. Meskipun ini enggak ada rambutnya. Sini sampai sini nih batasannya. Itu namanya muka. Itu yang dibasuh. Jangan sampai tidak terbasuh. Kalau tidak terbasuh, maka wudu Anda tidak sah. Wa fil yadaini war rijlaini bil ashabi. Kemudian disunahkan juga Anda misalnya membasuh kedua telapak tangan
warijlaini, dan kedua telapak kaki itu membasuhnya juga menggunakan bil asabi, dengan jari itu. Jadi kalau membasuh tangan itu bukan cuma begini, tapi dibersihkan jari-jarinya tuh. Begini nih, bersihkan semua. Supaya apa? Supaya kena rata. Wa in sabba alaihi ghairuhu, meskipun ada yang membantu nuangin. Jadi ada orang yang bantu nuangin, kita kan wudhu nih. Karena nggak ada keran, dia pakai air, yang air itu kayak gayung gitu, gayung, nah dia pakai, nggak apa-apa tuh. Wa fir ra'si bi muqaddamihi, termasuk kepala dan dengan atasnya ini, depannya. Yang berikutnya apa lagi? Disunahkan itu wa italatul ghurrati wa tahjil. Memperpanjang muka ini kalau membersih, artinya diperluas ini di sini. Wa tahjil, tangan dan kaki seperti yang saya katakan tadi. Tangan itu melebihi siku sampai di atas. Kaki melebihi mata kaki sampai betis. Itu namanya italatul ghurrah wa tahjil. Kenapa kita diperintahkan itu? Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, umatku itu nanti, kata Nabi, yuda'auna, mereka akan dipanggil. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, gurron muhajjalin, yang mereka itu wajahnya bersinar, tangan dan kakinya bersinar. Kenapa bersinar? Min atharil wudu, karena bekas dari wudu. Faman istata'a, kata Nabi, maka barang siapa yang istata'a, mampu, minkum, di antara kalian, ayyutila ghurratahu, membasuh mukanya secara lebih dengan memperpanjangnya itu, fal yaf'al, maka hendaklah dia melakukannya, maka dilebihkan. Rawahus Syekhon, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis ini kuat. Nah, saya pikir masih ada yang sunah-sunah berikutnya di dalam kitab ini. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi belajar kita bertahaplah. Yang penting setelah dipelajari Anda harus ngamalkan supaya nggak lupa. Apalagi sudah tua seperti ini. Kalau nggak diamalin, nggak dilaksanain, besok lupa lah gitu. Tadi baru 2 menit udah lupa. Baru 2 menit udah lupa itu. Nah sekarang apa yang disampaikan itu nanti pulang tidur tuh diingetin tuh, ini nih kalau perlu dicatat di rumah supaya nggak lupa. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.